Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun hari Minggu tanggal 2 Juli 2023. Pengorbanan untuk mengikuti Yesus. Injil Matius bab 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Sobat Katolikana, kita sering mengakui dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Sang Guru yang agung. Ketika kita menyebut Yesus sebagai guru, maka kita memposisikan diri kita sebagai murid. Jika kita adalah murid yang baik, maka bagian dan tanggung jawab kita adalah taat dan patuh akan instruksi guru. Ketika kita membaca kitab Matius bab 10 ayat 34-39, terlihat jelas bahwa ada sebuah tanggung jawab seorang guru maha yang agung yang tersurat pada ayat 34-36 dan ayat 37-38. Sang Guru telah memberi sebuah tanggung jawab kepada kita sebagai murid-muridnya, sebuah perintah untuk memikul salib. Memikul salib juga merupakan suatu keputusan penting dalam kehidupan karena ada harga yang harus dibayar. Setiap orang memiliki salib masing-masing dan berbeda satu dengan yang lainnya. Ingatlah, menjadi murid Kristus berarti perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Dia. Salib adalah cara yang dipakai oleh orang-orang Romawi untuk mempermalukan seseorang di hadapan umum, untuk menunjukkan bahwa manusia yang disalib sungguh-sungguh tidak berharga, sampah busuk, harus disingkarkan, dan itu yang dialami Yesus. Pontius Pilatus sama sekali tidak mendapatkan kesalahan apapun yang dilakukan oleh Yesus. Hal yang sewajarnya ketika kita dipermalukan oleh karena kesalahan kita, dan itu konsekuensi yang harus kita tanggung. Tapi bagaimana kita dipermalukan karena nilai kebenaran yang kita pegang teguh? Itulah salib. Saat kita tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, sekalipun nantinya kita diolok-olok, dihina, bahkan dipermalukan di depan umum. Sobat Katolikana, kita bisa melihat saat ini perselingkuhan dan kawin cerai, seks bebas, narkoba, korupsi di mana-mana, dan itu sudah dianggap hal yang lumrah karena banyak orang pun melakukan hal yang sama. Ada sebuah istilah, jangan sok alim, jangan sok rohani, kita masih hidup di dunia bukan di surga. Terkadang kita terjebak dengan pernyataan seperti ini. Sesuatu yang dilakukan oleh banyak orang itu kebenaran, padahal kebenaran tidak terletak dari suatu suara mayoritas, tapi tergantung dari suara hati nurani bahwa inilah suara Tuhan atas kehidupanku, dan kita mau melakukan dan hidup di dalamnya, itulah kebenaran. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, berikan kami anugerah dan kekuatan-Mu agar kami mampu memikul salib kehidupan yang Engkau letakkan pada pundak kehidupan kami masing-masing. Jadikan kami pengikut-pengikut-Mu yang kuat menghadapi segala tantangan zaman, karena kami tetap percaya pada penyertaan dan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana
media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.